Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan pada pertemuan ke-12. Untuk kali ini, seperti biasa saya akan membahas terlebih dahulu kuis yang sudah kalian kerjakan di minggu atau di pertemuan sebelumnya. Dan perlu saya ingatkan kembali, silahkan bagi yang belum mengerjakan ataupun yang belum mendownload materi-materi mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, silahkan jangan lupa di-download kemudian dipelajari. Kenapa? Karena dalam waktu dekat ini kalian akan dihadapkan dengan yang namanya UTS. Nah, selanjutnya nanti ada rentetan kegiatan di mana pengganti adanya ujian nasional. Ada ujian sekolah, kemudian ada kegiatan yang lainnya lagi. Walaupun dalam kondisinya masih pembelajaran jarak jauh, jangan sampai menurunkan semangat kalian untuk tetap belajar. Karena yang namanya ilmu itu tidak hanya ketika Bapak Ibu Guru sampaikan saja, tapi di internet itu banyak sekali. Jadi kalian bisa menambahkan referensi dan pengalaman dan juga pengetahuan yang lainnya yang ada di internet. Oke, saya mulai untuk pembahasan kuisnya. Untuk nomor 1, pada dasarnya VPS itu hampir sama dengan web hosting. Nah, bedanya dengan web hosting itu adalah apa? Jawabannya adalah VPS itu memiliki kebebasan untuk menentukan sistem operasi, yang mana itu akan digunakan dan bisa kita untuk memilih aplikasi atau software apa saja yang akan diinstalkan pada VPS tersebut. Jadi intinya VPS nantinya kita mempunyai satu buah server penuh, walaupun di situ dengan sistemnya virtualisasi dari server fisik VPS itu sendiri. Berbeda dengan hosting biasa atau share hosting, di situ hanya satu server dibagi dengan user yang lainnya secara bersamaan. Untuk nomor 2, jika kita ingin menghemat biaya untuk menyewa sebuah hosting, itu sebaiknya mengupgrade web hosting kita ke VPS. Karena menyewa sebuah VPS dengan spesifikasi yang hampir sama dengan paket enterprise web hosting, itu akan jauh lebih murah dan diuntungkan dengan pemberian bandwidth-nya sampai berapa. Nah, di situ sudah ada di materi, bandwidth-nya sampai ribuan giga per bulannya. Bahkan ada yang sampai karena di situ ribuan, berarti sampai 1 tera, 2 tera gitu ya, setiap VPS-nya. Nomor 3, mengapa kontrol panel seperti cPanel, Webuzo, ataupun EHCP itu akan lebih mudah dalam mengelola sebuah website dan tidak perlu menginstalkan kembali aplikasi Apache, MySQL, PHP-MyAdmin, atau juga PHP? Alasannya adalah karena secara otomatis itu sudah terinstalkan dengan sendirinya pada VPS, itu khusus cPanel, Webuzo, ataupun EHCP. Nomor 4, dalam pemenuhan hosting, sebuah server itu harus terinstall beberapa software utama dalam mendukung kinerja hosting yang sering diistilahkan dengan LAM, Linux, Apache, MySQL, PHP, kemudian PHP-MyAdmin. Selanjutnya, sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat blok secara dinamis itu dinamakan PHP atau Hypertext Preprocessor. Pembuatan website secara dinamis itu pakainya PHP, tapi kalau secara statis itu biasanya pakainya HTML. Berarti itu udah jadul sekali, dasar awal mula sebelum ada PHP. Selanjutnya, PHP-MyAdmin itu diterjemahkan sebagai sebuah aplikasi agar user lebih leluasa dalam mengelola database MySQL dengan basisnya GUI. Nah, PHP-MyAdmin itu secara default terinstall di direktori. Jawabannya adalah direktori user, kemudian direktori share. Nah, di situ sudah ada di materi. Kalau kalian jeli dan dibaca dengan baik, pasti ketemu. Selanjutnya, distro yang sering digunakan untuk membuat konfigurasi VPS untuk web hosting itu adalah, nah di sini yang namanya distro pasti itu turunan dari suatu sistem operasi, yaitu pastinya Linux, distro Linux.
itu adalah Debian dan juga Ubuntu. Kemudian selanjutnya nomor 8, sekumpulan informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar maupun dalam format yang lain yang perlu dikelola dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, perbaikan, distribusi, pencarian, analisis dan juga meningkatkan fleksibilitas untuk ditransformasikan ke dalam bentuk lain, itu diistilahkan dengan, jawabannya adalah konten. Terus kumpulan informasi bentuknya data-data yang lainnya dalam website, itu namanya konten. Nomor 9, salah satu jenis CMS yang populer adalah WordPress. Nah, WordPress ada dua macam, yaitu wordpress.com dan juga wordpress.org. Nah, sebutkan perbedaan yang mendasar dari kedua jenis WordPress tersebut. Di sini sudah saya sampaikan di video pertemuan sebelumnya, di mana yang namanya wordpress.com itu bersifat gratis dan juga wordpress.org itu berbayar. Walaupun yang namanya wordpress.com gratisnya otomatis terbatas, di mana nanti kalian ingin mendapatkan fasilitas lebih, itu kalian juga harus mengupgrade ke versi premium. Kalau wordpress.org, di situ kita tidak bisa membuat WordPress gratis, tapi kita harus mempunyai hosting dan website terlebih dahulu, supaya nanti WordPress ORG-nya bisa kita pakai untuk kontrol panelnya dalam sebuah website itu. Nomor 10, dari jenis WordPress yang dapat kita pilih, website apa saja yang dapat kita buat dengan menggunakan CMS WordPress saat ini? Banyak sekali ya, terutama ada blog atau website pribadi, ada website perusahaan, kemudian toko online, atau bahkan nanti website portofolio. Nah, itu yang paling utama dan sering sekali digunakan dalam pembuatan website oleh para developer web. Terakhir, silahkan coba buka jenis CMS WordPress yang sudah disampaikan, yaitu ada wordpress.com dan juga wordpress.org. Dari kedua situs tersebut, manakah yang bisa kita gunakan untuk membuat website atau blog gratis? Jawabannya adalah wordpress.com. Sudah jelas ya? Karena tadi sudah saya sampaikan di jawaban sebelumnya dan juga di pertemuan sebelumnya, pada materi sudah saya jelaskan. Oke, itu penjelasan dari pembahasan kuis yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Semoga ada jawaban di situ, kalian bisa gunakan untuk lebih dalam belajarnya. Paham dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengambil penilaian pada materi virtual private server, di mana di materi sebelumnya jenis-jenis hosting sudah kita bahas. Yang pertama ada share hosting, yang kedua ada virtual private server, dan yang pertama awal pasti kita belajar yang namanya kontrol panel hosting dulu. Oke, untuk penilaian hari ini silahkan nanti kalian langsung saja belajar terlebih dahulu di materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jangan lupa di-download di deskripsi di video-video pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah itu silahkan kalian kunjungi link yang ada di sini, bit.ly/vps, huruf besar semua. Silahkan nanti kalian ketik di browser, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Silahkan kalian jawab dengan benar dan juga dengan tepat. Di mana materi-materi yang ada di situ ataupun pertanyaannya itu semuanya menyangkut apa yang sudah saya sampaikan di pelajaran PJJ sebelumnya. Materi-materinya silahkan di-download, dipelajari, insya Allah semuanya ada. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian di situ saya sekalian masukkan presensinya. Kalau mengerjakan berarti kalian juga sudah presensi di mata pelajaran saya. Saya akhiri untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan di pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu istiqomah dalam beribadahnya, jangan sampai bermalas-malasan. Kita selalu saling mengingatkan untuk diri saya sendiri terutama dan juga untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.